kepencet font. Sudah? Bu Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik anak-anak, saya absen dulu ya untuk pagi hari ini. Ibu Ananda Mazraatul masuk? Hadir, Pak. Ananda Siti Aminah? Hadir, Pak. Iya. Ananda Agus Salim? Hadir, Pak Guru. Oh iya, minggu kemarin kemana kok tidak masuk Bapak Agus, Bapak Ananda Agus? Ada acara keluarga, Pak Guru. Mohon maaf, tidak sempat izin, Pak Guru. Oh iya. Baik, anak-anak, mohon duduknya dirapikan. Ya, yang belum rapi mohon dirapikan dulu duduknya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, mari Bapak Zen, Ananda Zen untuk memimpin doa. Baik Pak Guru. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran pada hari ini kita semangat kita bertambah. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ananda Zen. Baik, sebelum Pak Hendrik memulai pembelajaran tentang ketentuan sholat wajib, biar lebih semangat belajarnya pada pagi hari ini, saya kasih yel-yel ya. Kalau saya bilang semangat pagi anak-anak hebat, nah anak-anak menjawab pagi luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya ulangi anak-anak ya. Kalau saya bilang semangat pagi anak-anak hebat, nah kalian jawab pagi luar biasa, alhamdulillah, Allahu Akbar. Gitu G. Semangat anak-anak ya. Semangat. Semangat pagi anak-anak hebat. Pagi luar biasa, Allahu Akbar. Ya, pintar. Baik, anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang ketentuan sholat wajib. Nah, baik, apa itu anak-anak pengertian sholat dan zikir? Nah, coba saya coba saya artikan dulu ya anak-anak ya. Pengertian dari sholat secara bahasa adalah doa. Nah, sedangkan pengertian dari zikir secara bahasa adalah mengingat. Nah, zikir itu dilakukan dengan mengingat Allah dengan mengucap kalimat zikir. Nah, sholat dilakukan dengan cara melakukan semua ketentuan sholat dari mulai takbiratul ihram hingga salam. Nah, paham? Ananda Gusalim? Paham, Pak Guru. Paham, Ya, Pak Guru. bagus. Nah, banyak anak-anak sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, bahwa banyak macam-macam terkait dengan sholat. Ya, nah, ada sholat itu yang memakai niat, ada yang juga tidak memakai niat. Itu kita harus saling menghargai ya antara perbedaan, karena perbedaan itu adalah sunnatullah itu anak-anak ya. Nah, ini
dalil tentang sholat dan zikir anak-anak dijelaskan surah Al-Baqarah ayat 43. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, anak-anak, membaca Al-Quran jadi harus dengan bacaan-bacaan yang tartil. Tajwidnya juga harus benar ya. Coba saya artikan. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Nah, ini dalil tentang pentingnya melaksanakan sholat dan zikir. Ya, coba nanti Pak Ananda Agus bisa dibacain ini nanti ayatnya ya. Nah, sebelum ini akan saya sampaikan terkait dengan syarat wajib sholat. Nah, apa itu syarat wajib sholat anak-anak? Syarat wajib sholat adalah syarat atau hal-hal yang menjadikan seseorang diwajibkan mengerjakan sholat. Itu syarat wajib. Ya, itu syarat wajibnya. Nah, syarat wajib sholat yaitu yang pertama harus Islam. Yang kedua harus balik, harus dewasa. Ya, kalau anak kecil yang usianya masih umur 4 tahun, 7 tahun, ya kalau yang masih belum balik, nah itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, itu harus berakal sehat. Nah, berakal sehat itu anak-anak ya, jadi pikirannya, hatinya juga harus sehat. Ya, Pak, apakah orang gila itu juga wajib sholat? Tidak. Ya, karena orang gila itu tidak sehat, artinya apa? Tidak berakal. Nah, itu anak-anak ya. Lalu yang keempat, suci dari haid dan nifas. Nah, ini bagi perempuan. Nah, coba Ibu Ananda Agisna, coba apa saja syarat wajib sholat itu? Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, dan keempat suci dari haid dan nifas untuk wanita. Ya, bagus. Nanti saya kasih permen bagi yang bisa menjawab. Mau dong. Nah, lanjut ya anak-anak, setelah syarat wajib sholat, nih ada syarat sahnya sholat. Nah, apa itu syarat sahnya sholat? Syarat sahnya sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat, sehingga sholatnya menjadi sah. Nah, apa saja syarat sahnya sholat? Yang pertama harus suci dari hadas kecil dan besar. Lalu yang kedua suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi badan harus dalam keadaan suci. Ya, harus sudah berwudu. Nah, pakaian tidak boleh kotor, ya, tidak boleh kena kotoran. Ya, harus keadaan dalam suci atau bersih. Nah, lalu yang ketiga menutup aurat, ya, antara laki-laki itu antara pusar dan lutut. Aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu syarat sahnya sholat. Lalu yang keempat, mengetahui kapan masuknya waktu sholat. Yang kelima, harus menghadap kiblat. Yang keenam, mengetahui syarat dan rukun sholat. Nah, coba Ananda Nailul, apa tadi yang saya sampaikan syarat sahnya sholat apa saja? Ananda Nailul? Mungkin dia lagi tidur, Pak. Ngantukan dia, Pak. Mungkin. Ayo, Monggo, Ananda Pak. Nailul. Ayo. Ayo bangun, jangan ngantuk ya. Bangun. Banyak
Begadang wanita. Iya, Pak. Oh iya. Coba bisa sebutkan apa saja syarat sahnya sholat? Suci dari hadas kecil dan besar, Pak. Suci Oh, badan, iya. pakaian, tempat dari najis, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu sholat, yang kelima menghadap kiblat, dan yang terakhir mengetahui syarat dan rukun sholat, Bapak. Ya, bagus. Nanti saya kasih hadiah ikut ke kantin nanti. Nah, karena sudah bisa menjawab dengan baik. Lagi berpuasa, Pak. Puasa. Kadang ini. Ya. Nah, lalu yang ketiga itu ada rukun sholat. Nah, rukun sholat itu anak-anak adalah sesuatu yang harus dikerjakan pada saat melakukan sholat. Apabila tidak dilaksanakan, maka sholat seseorang akan batal atau dikatakan tidak sah. Nah, itu rukun sholat anak-anak ya. Nah, ini rukun sholat apa saja? Yang pertama harus niat. Yang kedua, nah tadi sudah saya sampaikan, mungkin di sini anak-anak ada yang bermazhab ikut Muhammadiyah, biasanya tidak perlu pakai niat. Nah, kalau NU itu harus niat. Ya. Kita harus saling menghargai anak-anak ya, harus saling menghargai, tidak boleh saling mengolok-olok, nah itu salah, nah itu yang benar, nah, itu tidak boleh ya. Lalu yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Nah, kalau tidak mampu bagaimana? Boleh dalam keadaan duduk. Ya, yang ketiga, takbiratul ihram. Ya, harus takbir. Nah, yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Ya, takbir, habis itu baca surah Al-Fatihah. Lalu yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud 2 kali. Ya. Nah, dan diteruskan. Coba Ananda Agus Salim, rukun sholat itu apa saja? 1 niat, Pak. 2 berdiri bagi yang mampu. Takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud 2 kali. Terus duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca selawat Nabi Muhammad SAW, mengucapkan 2 salam, dan terakhir tertib, Pak. Itu, Pak. Ya, bagus. Ananda Agus Salim sudah bisa memahami tentang rukun sholat. Nah, ya. Nah, lalu yang keempat itu ada sunnah sholat. Apa itu sunnah sholat? Yaitu sesuatu yang lebih utama dilakukan tetapi tidak sampai membatalkan atau menyebabkan sholat. Itu tidak sah jika ditinggalkan. Itu sunnahnya sholat ya. Nah, banyak sunnah-sunnahnya sholat anak-anak ya. Yang pertama doa iftitah ya, membaca bismillah, membaca amin ya, takbir intikal atau berpindah rukun, lalu membaca zikir, membaca sami Allahu liman hamidah, itu termasuk sunnah ya. Lalu membaca sholawat ketika tasyahud awal atau akhir. Lalu yang terakhir salam ya, salam kedua karena Nabi Muhammad SAW kadang-kadang salam hanya sekali. Nah, itu sunnah-sunnahnya. Ya, nah maka dari itu anak-anak ya, sebelum Pak Hendrik nanti memberikan selebaran kertas ini LKBD ya. Nah, sebentar lagi saya bagi kelompok ya. Nah, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Di LKBD ini sudah ada berupa tulisan ya, nanti kalian memilah ya, memilah mana syarat sahnya sholat, mana syarat wajibnya sholat, mana sunnah-sunnahnya sholat. Ini nanti dibagi kelompok, setelah itu dipresentasikan di depan ya. Nah, ini sudah saya siapkan lembarannya, sebentar lagi saya bagikan. Nah, sebelum saya bagikan, nah, ini perlu ketahui juga ya, yang kelima,
hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Yang pertama, sengaja meninggalkan rukun sholat. Ya, lalu yang kedua, sengaja berbicara saat sholat. Yang ketiga, bergerak lebih dari 3 gerakan. Ya, yang keempat, keluarnya hadas besar atau kecil. Yang kelima, terkena najis. Yang keenam, terbukanya aurat saat sholat. Nah, ini tidak boleh ya. Ketika sholat, terus auratnya entah sarungnya atau apanya ya, itu terlepas ya. Lalu mengubah niat dalam sholat. Nah, tidak boleh kalau sudah niatnya sholat duhur ya sholat duhur. Kalau niatnya sudah sholat asar ya niatnya sholat asar ya. Kalau sudah 3 rakaat ya 3 rakaat. Seperti itu ya. Lalu membelakangi kiblat. Nah, lalu setelah itu makan dan minum dengan sengaja. Ketika mau sholat tiba-tiba ngunyah, itu batal. Nah, lalu yang terakhir berbicara kecuali bacaan sholat. Nah, ini anak-anak ya. Kelompok 1 itu ada Ananda Agus Salim ya. Silakan saya bagi kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang ya. Lalu kelompok 2 itu ada Ananda Nur Halimah ya. Untuk kelompok 3 itu ada Ananda Masroatul. Untuk kelompok 4 itu ada Ananda Kristiani. Dan kelompok 5 yaitu Ananda Agisna. Nah, ini saya bagikan kelompok ya. Untuk yang kedua sudah ada. Dan silakan anak-anak setelah saya bagikan kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Baik, saya bagikan. Nah, ayo saya kasih waktu 5 menit anak-anak untuk menyelesaikan yang sudah saya bagikan untuk kelompok. Siap Pak Guru. Langsung saja Ananda Agus Salim, coba ini sudah sebagai kelompok hal yang membatalkan sholat apa saja? Ini Pak Guru, hasil dari diskusi kami bersama kelompok kami Pak Guru untuk hal-hal yang membatalkan sholat, sengaja meninggalkan rukun sholat, sengaja berbicara saat sholat, bergerak lebih dari 3 gerakan, keluar kecil, terkena najis, terbukanya aurat saat sholat, mengubah niat dalam sholat, membelakangi kiblat, makan dan minum dengan sengaja, dan terakhir berbicara kecuali bacaan sholat Pak Guru. Demikian dari kami. Nah, baik, beri aplaus dulu anak-anak untuk kelompok 1. Ya, baik anak-anak, untuk materi pertemuan pada pagi hari ini kami cukupkan ya, dan jangan lupa anak-anak untuk terus belajar di rumah. Kalau ada yang belum bisa dipahami bisa nanti tanya lagi ke Pak Hendrik. Mungkin itu saja anak-anak yang bisa Pak Hendrik sampaikan. Tetap semangat untuk belajar ya, jangan pernah bolos. Seperti itu. Terima kasih anak-anak. Saya Hiria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.